Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Kita proses belajar membuat bonsai dari nol ya. Kali ini saya mau update hasil proses kurang lebih belum ada 1 bulan ya. Kalau tidak salah tanggal 2 Mei yang lalu, terus sekarang tanggal 26. Saya lakukan stek pucuk sancang tanpa saya lakukan sungkup dengan pemilihan bahan variatif ya. Ada yang sedikit batang tua, ada yang muda, variatif banyak sekali. Saya lakukan proses penancapan ini ada sekitar 200 batang yang saya stek. Saya mau review, saya mau update, dan posisi penyetekan awal saya sudah ambil videonya. Nanti teman-teman pas posisi saya lakukan budidaya stek memanfaatkan pucuk sancang daripada terbuang sudah saya update, nanti teman-teman bisa simak di bawah deskripsi. Oke, seperti apa hasilnya? Ini sekedar saya berbagi untuk teman-teman apa yang saya lakukan proses dan sampai saat ini. Nanti kita cek bersama. Oke, langsung saja tidak usah panjang lebar, kita menuju bahannya ya. Kita cek hasilnya. Oke, ini dia ya. Untuk bahan yang saya stek 1 bulan yang lalu belum ada ya, belum genap usianya. Kira-kira nyampe di ujung sana paling sekitar 40-60% dari total keseluruhan jumlah yang berhasil. Saya akan cek keseluruhan, saya tampilkan untuk teman-teman, dan di sini saya transparan apa adanya ya untuk hasil daripada stek pucuk sancang usia belum ada 1 bulan ya. Tanggal 2 Mei kemarin saya lakukan stek dan sekarang tanggal 26. Seperti yang teman-teman lihat tadi ya, saya sudah perlihatkan hasil secara transparan. Belum ada 1 bulan yang lalu proses stek pucuk sancang, tingkat keberhasilannya seperti apa. Untuk saya individu nanti saya sampaikan teman-teman di akhir video. Nah, kita lihat di sini saya dengan teknik stek pucuk, pemilihan bahan sangat bervariatif. Mulai dari batang yang muda, terus sedikit ada batang yang tua, variatif juga. Dan saya sendiri teknik steknya tanpa sungkup, tapi di tempat aman teduh ya di sini. Dan penyiraman juga saya lakukan pengecekan media tanam secara berkala. Kalau sudah terlihat kering banget saya siram. Terus di sini untuk media tanam saya ini sama semua ya. Kalau kita lihat media tanam di sini saya pakai full pasir ladu kali tanpa saya campur pakai pupuk kandang. Ini sama semua ya untuk media tanam stek. Dan mungkin untuk kendala tidak keberhasilan keseluruhan bahan yang di sini, mungkin yang pertama penyungkup ya. Kalau biasa teman-teman, saya sharing dari teman-teman yang lebih pernah untuk budidaya stek terbanyak dari pucuk sancang, biasanya dilakukan penyungkupan. Nah, kalau dengan banyak seperti ini sebenarnya bisa kita teknik sungkup secara massal. Saya akan bahas satu persatu tingkat keberhasilan dengan pemilihan bahan, dan ada beberapa juga bahan yang tidak berhasil. Saya ambilkan satu persatu dulu untuk bahan-bahan dimana yang sukses dan tidak ya. Satu bahan sudah saya ambil ya. Ini contoh yang berhasil, tapi di sini saya cek untuk akar belum keluar. Dan ini sangat riskan sekali untuk kita angkat junjung ya sebenarnya. Tapi saya lakukan ini tadi sangat hati-hati. Ini sedikit batangnya agak gemuk ya, sehat, agak sedikit besar, walaupun pucuk tapi batangnya sedikit besar. Dan saya pruning keseluruhan untuk daunnya, saya sisakan ujung, paling ujung ya. Ini alhamdulillah berhasil. Oke, ini dia, saya ambilkan contoh juga. Ini sama ya seperti yang tampil di video tadi. Ini sebenarnya batangnya juga sehat, sedikit besar, tapi
tidak berhasil. Nah, saya akan tunjukkan untuk teman-teman bahan stek yang sedikit tua hasilnya seperti apa. Jadi biasanya kalau pucuk sancang yang muda biasanya hijau semua ya. Nah, ini ada yang sedikit separuh tua, sedikit ke atas muda. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman hasilnya seperti apa. Nah, ini yang saya ambil bahan dari di sini ke bawah, ini sedikit menua ya batangnya, terus dari sini ke atas sedikit muda. Alhamdulillah ini berhasil ya. Dan saya akan tunjukkan kebalikannya yang tidak berhasil. Bahan dasarnya saya ambil pucuk seperti ini, kondisinya seperti apa. Nah, ini sama yang di video sebelumnya tadi. Dari sini pas pertama kali saya tanam, ini batangnya tua, terus di sini muda hijau. Ini mengalami kegagalan. Saya akan tunjukkan ada versi satu lagi, pucuk sancang dengan pemilihan dengan bahan yang berbeda. Karena di sini saya mencoba variatif untuk keseluruhan bahan pucuk sancang dengan budidaya stek. Nah, ini saya ambil bahan lain daripada yang lain. Ini keseluruhan batangnya tua. Kita lihat. Tapi paling ujungnya saya pangkas. Full keseluruhan tua. Mata tunas sudah ada ya, tapi di sini tetap keseluruhan tadi yang saya tampilkan, akar belum muncul. Dan saya akan tampilkan untuk bahan yang seperti ini juga, tapi gagal ya. Seperti apa? Nah, ini dia ya. Untuk bahan saya ambil batang utamanya tua semua. Saya potong paling ujungnya, ini tidak berhasil. Nah, contohnya seperti ini. Dan di sini saya ambil kesimpulan, ini untuk saya individu ya, saya pribadi ya. Saya ambil kesimpulan ini cuman untung-untungan ya, di antara berhasil dan tidak. Dan di keseluruhan bahan di belakang saya ini 200 stek itu yang gagal 40 batang. Mungkin di saat saya bicara tadi untung-untungan antara hidup dan tidak, ada sebagian yang hidup, ada yang tidak dengan pemilihan bahan yang sama. Mungkin di saat kita lakukan stek, tingkat masuk batang yang masuk ke tanah kedalamannya variatif juga. Saya tidak bisa ukur seberapa masuk ke tanah untuk batangnya, mungkin itu juga mempengaruhi. Dan yang kedua, kalau media tanam saya rasa ini semuanya sama. Terus mungkin kalau kita lakukan penyungkupan, tingkat keberhasilannya juga 85-90% juga, tergantung kita kadang bahannya juga. Tapi akan lebih berhasil lagi 100%, tentunya teman-teman lebih tahu dengan teknik cangkok itu akan lebih aman 100% ya. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit saya berbagi apa yang sudah saya lakukan budidaya stek pucuk sancang. Saya memanfaatkan limbah daripada terbuang, memanfaatkan waktu juga di saat siang hari panas saya berteduh di bawah indukan sini, saya lakukan budidaya stek. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai sancang ini, budidaya memanfaatkan limbah pucuk. Nanti mungkin akan saya lakukan penanaman di pinggir-pinggir lahan ground saya. Nanti saya akan lakukan gerakan liuan ekstrim. Kita tunggu dulu karena di sini baru beberapa akar yang saya cek tadi keluar, belum banyak full. Saya masih menunggu tingkat kesuburan. Nanti mungkin kalau sudah ada beberapa akar yang keluar, terus ada mata-mata tunas yang mulai berkembang, saya lakukan pemindahan di agak sedikit panas. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaannya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.